Kan sebelumnya kita udah sama-sama tahu tuh ada bacaan lain ya selain bacaan ruku dan itidal yang sudah kita pelajari tadi ya. Sekarang ada lagi nggak nih kira-kira Ustadz Maulana? Iya. Bacaan sujud. Bacaan sujud. Ada Ada nggak bacaan sujud yang lain? Iya yang bisa kita praktekkan juga nih Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Sair. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak, hari ini luar biasa. Karena kita membahas tentang bacaan sholat. Kok itu aja? Berarti mohon izin. Redaksi bacaan sholat itu sallu kama raituni usalli. Tetap kita melihat merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan syariat. Kalau syiar terserah, tapi kalau syariat jangan macam-macam. Untuk bacaan sujud. Ini nih harus ditekankan. Di sujud itu, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Di sujud itu sekali lagi diingatkan. Pada saat sujud tidak boleh baca Quran di dalam sujud. Dan tidak boleh baca Quran saat ruku. Ruku dan sujud tidak dibenarkan untuk membaca Quran. Sekali lagi, membaca Quran. Karena di ruku dan sujud itu bacaannya bagaimana kita memuji Allah. Subhana rabbil a'la. Ada juga subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Jadi boleh bacaannya subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdihi. 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kalau kita jadi imam, mohon maaf. Memang kalau imam itu enggak sembarangan. Saya kalau ke masjid, Ustaz imam, jangan. Yang sebiasanya yang jamaah di sini. Kalau aku kan cepet. Nanti kaget orang-orang. Jadi kasihan orang-orang. Ustaz jangan. Karena satu, imam itu harus bagus. Yang kedua, akhlaknya mantap, bagus. Yang ketiga, sesuai kesepakatan jamaah. Nggak sembarangan tiba-tiba datang, tiba-tiba nggak sembarangan. Hati-hati. Yang harus ditekankan di saat sujud, mohon maaf ada 2 yang harus ditekankan. Jangan terlalu panjang ketika bacaannya. Karena kalau jadi imam, kasihan makmumnya nengok 3 kali belum naik. Kan itu bisa merusak. Takutnya kelewatan. Makanya dikategorikan gini. Bacaannya cuma 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Lebih dari 5 kali hukumnya haram. Karena bisa mengganggu jamaah. Kalau jadi imam. Dan ini, Ustadz bagaimana dengan orang yang sujudnya lama karena baca doa dalam sujud? Jawabannya memang sujud di dalam sujud itu paling bagus berdoa. Apalagi sujud terakhir. Tapi mohon izin harus saya tekankan. Hanya di dalam hati. Dan itu pun baiknya pada saat salat sunnah. Bukan salat berjamaah. Anda sudah bacanya panjang. Aku kan makmum jadi aman. Doa banyak. Tapi tiba-tiba orang sudah pulang semua. Kok masih sujud? Jangan kelamaan. Saking husunya sendiri berdoa. Jadi sebaiknya kalau salat sunat silakan. Dan ingat, saya buka masker izin. Tidak boleh bergerak lidah. Karena kapan bergerak lidah berarti menambah bacaan. Cuma hanya di dalam hati. Sekali lagi, hanya di dalam hati. Kapan bergerak lidah berarti menambah bacaan. Itu yang harus dicamkan untuk bacaan, untuk pada saat sujud. Dan mohon maaf sekali lagi harus saya tekankan. Kalaupun ini jamaah terjadi permasalahan. Sujudnya lama imamnya karena mungkin khusyuk. Tiba-tiba makmumnya naik. Jangan turun lagi. Berarti Anda menambah gerakan. Tungguin aja. Biarin aja gitu. Gintip ya. Jangan. Tungguin aja. Karena bahaya bisa merusak salat kita. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jadi model bacanya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, atau memuji Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita langsung kita praktekkan ya jamaah ya. Kita perbaiki sholat kita mulai hari ini jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.